Bisa dimulai, Pak Asisten. Silakan, Pak Asisten, dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Swastiastu. Nama Selamat budaya pagi. kebajikan, tapi selamat mengatai. Selamat hidup yang melimpang. Adil Katalino. Kacuramin Kasaruga. Basengat. Kajubata. Harus. Harus. Terima kasih yang terhormati Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir dan gabung bersama kita di sini dalam Zoom untuk pembahasan beberapa rancangan peraturan Bupati Kapuas. Ada 3 hari ini ya Pak Kadis ya. Siap. Tadi dalam kesempatan ini nanti mohon masukan teman-teman semua Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya secara teknis cukup saja nanti ini lini sektor sebagai pengampu ataupun sebagai inisiator kegiatan ini bersama dengan Kabak Hukum untuk lebih lanjut ya. Tapi tidak salah juga minta masukan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir dan bisa gabung pada kesempatan ini. Mungkin demikian pembukaan dari kami. Kami persilakan kepada Pak Kadis atau Pak Sekdis untuk menindaklanjuti silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asisten yang telah membuka kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Asisten, Bapak Ibu, seluruh peserta Zoom pada hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Asisten, bahwa hari ini kami selaku inisiator untuk pengajuan ya 3 Raperbup. Yang pertama terkait dengan pengadaan barang jasa untuk BLUT RS Pratama Pujon, yang kedua untuk proses peminjaman BLUT ya, RS Pratama Pujon, dan ketiga pola tarif ya untuk RS Pratama Pujon. Nah, perlu saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa kita harus mengadakan Perbup untuk pengadaan barang jasa, karena diatur dalam Permendagri apabila suatu UPT ya, sudah menerapkan pola BLUT, maka pengadaan barang jasa ini tidak mengacu pada Perpres, ya, tetapi pada Permendagri, dan ini harus ada Perbupnya. Nah, begitu pula untuk proses peminjaman, ya, Bapak Ibu, bahwa BLUT ya ini boleh melakukan peminjaman dengan ketentuan nanti berdasarkan batas ya tertentu dari penghasilan tahun sebelumnya. Jadi kalau penghasilan tahun sebelumnya itu 10 miliar, untuk 10% pinjaman itu bisa langsung ditandatangani oleh direktur. 10-15% ini ditandatangani oleh Dewas, 15% ke atas itu ditandatangani oleh pemilik. Nah, ini nanti yang perlu kita bahas ya, ini untuk RS Pertama Pujon, ini masih belum ada penghasilan ya tahun sebelumnya. Nah, ini harus kita bahas bersama. Kemudian untuk pola tarif ya, bahwa setelah BLUT ya kita tidak menggunakan perda tetapi menggunakan Perbup. Untuk itu pada hari ini kita mempersiapkan pola tarif untuk RS Pratama Pujon. Nah, itu sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harapkan ini nanti kita mendapat masukan-masukan terutama dari bidang-bidang atau bagian-bagian terkait ya. Terutama misalkan untuk pengadaan barang jasa, berarti dari UKBPJ ini nanti. Terus kemudian untuk peminjaman ya BLUT, ya ini nanti dari BPKAD, terus kemudian dari Bapperida, ya dari yang lain ya kita harapkan masukan. Untuk pola tarif begitu juga. Saya rasa itu pengantar dari saya, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Sekretaris Dinas Kesehatan ya untuk memandu, memaparkan ya rancangan peraturan bupati yang kita susun ya agar nanti sama-sama kita diskusikan masukan-masukan dari Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom ini. Demikian waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima Silakan, kasih Pak Pak Kadis. Yum. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan melihat
sedikit pengantar untuk rapat kita pada hari ini. 3 rancangan peraturan Bupati untuk penguatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Kelas D Pratama Pujon. Jadi sebagaimana sudah kami sampaikan dalam suratnya. Jadi sebenarnya pertemuan ini kita jadwalkan di minggu yang lalu, namun berdasarkan masukan dari bagian hukum, semua rancangan peraturan Bupati ini harus diusulkan terlebih dahulu judul-judulnya untuk dimasukkan dalam program perkada. Nah, minggu lalu sudah kami penuhi. Kemudian usulan dari peserta rapat di minggu yang lalu, ketika kita membahas terkait tata kelola pola pengolahan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, itu ada masukan dari pihak Inspektorat agar pembahasan Perbup ini dilaksanakan sekaligus, jadi tidak satu hari satu. Ya, jadi kita menyepakati usulan tersebut. Jadi hari ini rapat-rapat yang minggu lalu kita rencanakan dikumpulkan di hari Senin. Jadi hari ini kita akan langsung membahas 3 Perbup, yaitu masalah tarif, kemudian pengadaan barang jasa, serta pinjaman jangka pendek. Nah, jadi dari tarif ya, itu kita mengupayakan agar nanti tarifnya itu jelas, adil, dan dapat dievaluasi ya. Dan memang ini idealnya disusun berdasarkan dari penghitungan unit cost dan skor. Nah, nanti dengan dana yang sudah dimiliki tersebut, ya kita harapkan nanti rumah sakit ini bisa melakukan belanja dengan pengadaan barang dan jasa, ya. Nah, dengan PBJ, dengan Perbup ini diharapkan pengadaannya bisa cepat, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, nanti kalau dalam operasionalnya rumah sakit ini memiliki masalah dalam bidang keuangan, artinya perlu dana, sementara dari pendapatan dari daerah atau dari pendapatan sendiri itu tidak mencukupi. Nah, BLUD ini diizinkan untuk melakukan peminjaman. Ini kita siapkan payung hukumnya. Ya. Nah, jadi kita tujuan daripada penyusunan ini adalah agar pelayanan kesehatan itu tetap tersedia, terjangkau, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk Perbup pengadaan ini, ya, jadi kita memisahkan antara sumber dana APBD dan pendapatan BLUD. Ya, kemudian mengatur metodenya, batas nilainya, bagaimana kontraknya, serta pelaku pengadaannya. Nah, kemudian dalam pengadaan itu kan ada mekanisme kebutuhan mendesak. Ya, nah, harapannya nanti mekanisme ini tidak disalahgunakan. Artinya memang hal itu dilakukan ketika barang yang akan diadakan itu betul-betul kebutuhan yang mendesak. Ya. Nah, selain itu juga dalam pengadaan barang jasa ini kita juga menyiapkan di rancangan ini masalah dokumentasinya, pelaporan, pengawasan, dan juga sanksi. Ya. Nah, harapannya nanti pengadaan barang jasa ini, barang ini bisa tersedia tepat waktu, tepat mutu, dengan harga yang wajar, dan memiliki jejak audit. Nah, kemudian untuk pinjaman jangka pendek, ya, ini sebenarnya merupakan langkah terakhir. Ya, artinya dengan menggunakan dana yang ada, ya, dengan penagihan dan juga prioritas belanja, ini masih belum terpenuhi juga, dan kita mengupayakan ini. Ya. Nah, ini juga didasarkan pada kebutuhan nyata, dan ini dulu pernah terjadi juga ya pada rumah sakit Sumarno ketika keterlambatan pembayaran dulu dari BPJS Kesehatan, kita meminjam ke bank. Ya. Karena waktu itu kita sudah punya rapat booknya, jadi kita bisa pinjam ke bank dengan bunga yang sama dengan keterlambatan, ya, biaya keterlambatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Jadi akhirnya kita tidak merugi. Nah, jadi ini hanya untuk kebutuhan operasional sementara dan mendesak. Nah, kemudian juga sebagaimana tadi disampaikan oleh beberapa kepala dinas, itu ada kemampuan untuk mengembalikan. Ya, makanya nanti ada nilai dan jangka waktu yang berbasis pada proyeksi arus kas.
Nah, kemudian dia harus dilakukan secara berjenjang, ya, dan persetujuannya juga berlapis, ya. Nanti di situ ada perjanjiannya, ada registernya, laporan serta audit dari pihak terkait. Nah, jadi ini tidak untuk defisit struktural, ya, bukan untuk investasi jangka panjang, ya. Kemudian juga tidak boleh digunakan di luar daripada tujuan dan juga tidak boleh uh, menjaminkan aset secara tidak sah. Ya, jadi dalam pinjaman ini tidak boleh menjamin barang milik daerah. Nah, untuk tarif, ya, ini dihitung berdasarkan unit cost, ya. Jadi betul-betul dihitung berdasarkan dari tarif. Ya memang ini sebenarnya proses bisa berlanjut, ya, ini adalah proses awal. Dan nanti ini bisa diperbaiki nanti dalam perhitungannya. Dan juga memperhatikan masalah daya beli atau keterjangkauan masyarakat, juga memperhatikan masalah mutu serta fungsi sosial. Ya. Nah, pembahasannya kita harapkan nanti ada verifikasi lampiran tarifnya, konsistensi dengan perda yang sudah ada, ya, dan juga kita minta masukan dari JKN, ya, di sini ada BPJS Kesehatan, dan juga nanti bagaimana skema evaluasi berkala. Nah, jadi harapannya nanti uh, dengan tarif yang dimiliki, ya, kita bisa punya pendapatan dari pendapatan yang dimiliki itu kita bisa mengadakan pengadaan, ya. Nah, nanti kalau memang itu kurang kita bisa melakukan pinjaman jangka pendek. Nah, fokus yang kita harapkan nanti ada konsistensi hukum, ya, dan ini nanti diingat oleh teman-teman dari bagian hukum, kemudian kejelasan prosedur, ya. Jadi nanti proses-proses ini sudah akan diamati oleh pihak-pihak teknis, ya, nanti dari UKPBJ, ya, dari BKAD, ya, teman-teman yang lain, kemudian kelihatan operasionalnya, ya. Ini juga masalah pengendalian risiko, apakah pengadaan ini wajar dengan harganya, benturan kepentingan dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga kesiapan tidak lanjutnya. Ini tentu peran dari teman-teman di rumah sakit. Nah, harapannya dari pembahasan hari ini, regulasi yang kita siapkan ini bisa operasional, ya, selaras dengan peraturan pengelolaan yang ada, serta bisa melindungi pelayanan publik. Artinya rumah sakit ini bisa melaksanakan penarikan biaya dengan tarif yang sudah diperbutkan, dan mereka bisa melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan bila nanti memerlukan dana tambahan, mereka bisa melakukan pinjaman jangka pendek. Itu sebagai pengantar untuk pagi ini. Silakan kami saya kembalikan ke Bapak Kadis. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagai lanjutannya kita meminta pertama kali dari bagian hukum. Silakan, Mbak. Siap, izin. Terima kasih, Pak Sekdis. Kami dari bagian hukum ada beberapa komentar yang ingin kami sampaikan. Pertama, terkait Perbuk Pengadaan Barang dan Jasa, di mana penyusunan Perbuk, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu, di mana ketiga Perbuk ini sudah kami masukkan ke dalam program pembentukan peraturan kepala daerah berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan yang disampaikan. Dan saat ini tahap proses penandatanganan dari Propam Perkada. Untuk itu kami sampaikan nanti kepada Pak Sekdis dan juga Kepala Dinas untuk dapat menyampaikan SK tim kepada kami untuk dapat diproses agar nantinya setelah rancangan ini selesai kita bahas di rapat ini bisa diusulkan untuk harmonisasi di Kementerian Hukum. Untuk teknis penyusunan Praperbuk ini untuk konsideran menimbang pada bisa ditampilkan Pak, mohon izin draftnya. Yang pertama adalah Ini mohon maaf nih, kami lagi mati lampu nih, Mbak. Jadi siap. tidak ini. Kalau begitu nanti untuk ininya kami sampaikan secara tertulis saja ya Pak. Soalnya ada beberapa ketentuan yang masih belum sesuai dengan regulasi yang terbaru, seperti Undang-Undang 12 2011 itu tidak perlu dicantumkan lagi, hanya dijadikan sebagai pedoman saja.
Kemudian Undang-Undang 17 2003 ada perubahan terbaru, Undang-Undang 1 2004 juga ada perubahan terbaru. Nanti untuk keseluruhan konsideran mengingatnya akan kami sampaikan secara tertulis. Untuk konsideran menimbangnya ini sudah sesuai dengan amanatnya, sesuai di mana konsideran menimbang harus mencantumkan dasar yuridis, sosiologis, dan juga filosofis. Kemudian pertanyaan kami adalah terkait pinjaman jangka pendek. Ini nanti mungkin teknisnya ada di BKAD dan juga Bapak Rida ya Pak untuk dapat menyampaikan apakah Raperbub dapat menetapkan terkait pinjaman jangka pendek dan juga terkait tarif layanan BLUT dengan mengacu kepada Perda 1 2024 tentang PDRD sebagaimana telah diubah dengan Perda 9 2025. Apakah Perbub ini sudah menyesuaikan dengan Perda tersebut atau dari Perda itu akan dikeluarkan menjadi Perbub? Karena di Perda PDRD sudah mengatur terkait tarif, begitu Pak. Oke, mungkin yang terkait terakhir aja dulu Mbak ya. Memang Iya, ini siap. Mbak sesuai dengan apa nih ketentuan di Badan Layanan Umum Daerah. Jadi semua perda yang ada yang sudah keluar itu diturunkan menjadi Perbub. Jadi nanti semua tarif yang ada di sini idealnya merujuk kepada apa nih? Perda PDRD, Perda PDRD ya Pak. Betul. Nah, cuma memang Mbak nanti dalam pelaksanaannya kan pasti ada lagi nanti misalnya datang alat baru, kemudian ada tindakan baru. Nah itu untuk sampai menunggu Perbub yang baru itu muncul, rumah sakit diizinkan untuk mengeluarkan SK Direktur sementara sambil Perbubnya untuk diusulkan lagi perbaikannya di tahun berikutnya. Siap. Mungkin dari kami itu dulu Pak. Nanti kami akan menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari dinas lain. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Yang berikutnya kami persilakan kepada BKAD. Dari Pak Sus ada. Izin pimpinan terkait dengan pengajuan rapor BUP sebagaimana yang telah disampaikan oleh kawan-kawan dari Dinas Kesehatan. Kalau terkait dengan Perbub, kemungkinan kami fokus ke Perbub pinjaman jangka pendek dan tarif pelayanan. Kembali lagi Pak, ketika kita merencanakan dan merancang Perbub utang jangka pendek BLUD, terus terang kami masih belum paham dan masih eh, tidak mengerti tentang boleh tidaknya BLUD terhadap pinjaman jangka pendek tersebut. Untuk hal ini kemungkinan kami nanti atau kita sama-sama eh, ke Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini di Bina Keuangan Daerah, Pak, terkait dengan pembinaan BLUD, boleh tidaknya BLUD tersebut melakukan utang jangka pendek. Itu terkait dengan Raperbub yang utang jangka pendek, Pak. Terus terang kami masih belum paham dan mengerti hal tersebut. Yang kedua, terkait tarif pelayanan, sama seperti bagian hukum tadi, teman-teman Bapenda sudah terlibat tidak dalam perumusan Perbub ini? Karena notabene buat teman-teman Bapenda yang lebih paham terkait dengan tarif pelayanan. Kalau kami mungkin tadi Pak terkait dengan pengelolaannya saja. Izin pimpinan sekaligus kami minta izin pamit karena ada kegiatan lainnya yang mesti harus kami hadiri. Mungkin setelah ini kami izin leave, izin pimpinan rapat kalau diperkenankan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sus atas masukannya. Jadi memang terkait dengan tarif dan juga pinjaman ini kami menindaklanjuti daripada di Permendagri. Jadi Permendagri itu mengatakan bahwa untuk penguatan daripada BLUD ini, ya kita perlu mempersiapkan beberapa peraturan bupati. Nah sebenarnya ini masih ada yang kurang ya. Kalau untuk peraturan ini kami bukan lupa ya. Satu yang harus lagi diusulkan itu adalah masalah remunerasi. Jadi remunerasi pun juga harus diperbutkan ya, bagaimana nanti pembagian jasanya.
Nah, terkait tarif, ya, jadi memang pihak Bapenda itu sebenarnya hanya menerima masukan dari rumah sakit, silakan usulkan tarif. Nah, jadi memang Rumah Sakit Pratama Pujon ini kan memang karena apa, terbentuknya baru ya. Nah, jadi memang skala tarifnya itu yang tersedia itu baru memang yang ada di Perda kita ini, itu baru memang tarifnya Puskesmas dengan Rumah Sakit Sumarno ya. Nah, jadi kita mengambil rata-rata ya dari tarif yang ada itu disesuaikan dengan kelas D-nya karena memang untuk tarif kelas D itu secara rinci tidak tersedia di Perda. Nah, jadi memang mungkin nanti terserah nanti dari bagian hukum bagaimana prosedurnya. Cuma yang jelas selama ini Bapenda itu hanya mengumpulkan dari kami dari dinas kesehatan. Kami nanti biasanya dinas kesehatan itu mengusulkan ini loh tarif yang mau kami masukkan di Perda retribusi dulu namanya, sekarang PDRB ya. Nah, kemudian nanti itu dibawa ke dikonsultasikan, saya lupa atau ke Kemendagri dan juga Kementerian Kesehatan. Nanti setelah disetujui baru diperdakan. Nah, begitu pun juga dengan ini. Kalau memang harus nanti menunggu revisi Perda juga nggak jadi masalah. Cuma yang jelas kami secara aturan ya ini mengajukan mempersiapkan ini karena nanti kalau dia tidak ada apa, rumah sakit ini tidak ada perbuk tarifnya, dia tidak bisa tidak bisa menarik biaya pelayanan. Nah, itu konsekuensinya ya. Nah, kalau selama ini yang terjadi tarif yang digunakan oleh Rumah Sakit Pratama Pujon itu adalah tarif yang di tarif puskesmas ya. Nah, jadi memang kasihan sekali di rumah sakit ya. Nama di rumah sakit tapi tarifnya pakai tarif puskesmas ya. Nah, jadi itu jawaban kami untuk pertanyaan dari BKD. Sekarang kita lanjutkan ke inspektorat. Silakan ini dari inspektorat. Ya, Silakan Bu izin. Siti atau Bu Fitra. Enggak, Pet. Siapa duluan? Hah? Aku kah? Ya, silakan. Ya. Silakan, Bu Siti. Mohon izin, Pak Sekdis, ini Silakan, Bu memang ini Siti. sangat menarik sekali nih. Terkait, terutama saya sangat mau mengomentari terkait Perbup tarif ini. Di sini kan memang kan sampean itu kan untuk memenuhi amanat daripada Permendagri. Cuma kan di aturan itu terkait pajak dan retribusi itu di situ kalau di Perda itu tidak ada objeknya, sampai tidak bisa bikin Perbup dulu untuk tarif ini. Yang penting objeknya dulu ada di Perda tentang pajak dan retribusi, baru nanti turunannya itu tarif. Selama ini kan Pujon kan belum ada objeknya di Perda 1 tahun 2024 yang sudah diubah dengan Perda 9 berapa itu perubahannya itu. Jadi kalau mau bikin Perbup tarif ini, objeknya dulu dimasukkan di dalam Perda. Itu. Izin, Pak. Ya Bu, silakan Bu. Iya, itu objeknya untuk Rumah Sakit Pujon nih ada nggak Pak di dalam Perda pajak dan retribusi? Nah, itu seperti saya sampaikan Bu, kan memang ketika penyusunan Perda dulu, kan rumah sakit ini belum ada SOTK-nya Bu. Nah, makanya kita nggak bisa mengusulkan. Iya, makanya sampean tidak bisa serta-merta langsung bikin Perbup tarif Pak, karena Perbup ini kan dia turunan dari Perda itu. Oh, Yang gitu. penting itu objeknya dulu masuk, karena objek yang diatur dalam Perda itu nanti diturunkan dia untuk tarifnya di Peraturan Kepala Daerah. Itu. Berarti Bu nanti konsekuensinya tahun depan itu Bu, kalau dia sudah misalnya nanti berjalan, baik dia nanti BLUD atau tidak BLUD, berarti dia tarifnya Bu pakai tarif apa nanti? Dia enggak, dia yang penting objeknya masuk dulu Pak, karena kan di Perda kan tidak ada objek untuk yang Rumah Sakit Pujon ini untuk melakukan pungutan tarif itu.
Enggak, maksud saya Bu, nanti ke Gimana? depannya untuk solusi cepatnya kita nanti untuk pelayanan mereka akan menggunakan tarif yang mana atau retribusi yang mana karena objeknya belum ada. Iya, karena kan di Pelda itu kan kita harus menyembunyikan objeknya dulu Pak. Apa-apa yang mau dipungut oleh Rumah Sakit Pujon itu. Coba nanti Bapak koordinasikan lagi dengan bagian hukum, bisa nggak bikin Perbup yang objeknya tidak ada di dalam Pelda 1 itu, Izin, Izin Bu. izin Ibu Ya, Siti. silakan Pelda Mbak Pajak. Dewi. Izin Bu Ya, Kabak. ya, Pada silakan. Perda Iya, 9 coba dek, itu dek, 2022 ya objeknya siap. nggak ada dek. Di Iya, sini Bu ada Bantu. Itu nggak rumah ada sakit objeknya gimana? yang Sudah ada ada objeknya Bu. di 9 2025 Bu. Di Ada nggak perubahan. objeknya? Di sini pelayanan kesehatannya ada layanan rawat jalan, kemudian ada layanan pengobatan gigi. Mungkin saya Itu share Rumah screen Sakit ya. Pujon dek. Pujon Bu, Dek, iya, yang Rumah Sakit Pujon. Pujon. Ada. Iya, ada Bu. Nah, ada tambahan Bo- nggak lagi mereka daya objek yang Perbup ini? Bentar, saya izin share screen sebentar Bu ya. Coba munculkan dek. Sebentar. Dia harus mengacu ke Perda itu. Share. Sebentar saya izin. Pak dek, Ya Bu, ini dia tidak perubahan Perbup yang itulah dek, peraturan pelaksana Perda 9 itulah, dia itu sendiri. perubahan Perda 1 2024. Ini. Iya betul kan dia perubahan. Kemudian Oh, kan sudah. perubahannya 9 ya. Iya. Dek. Nah, kemudian Sebentar. dia kan bikin turunan nih, bikin Perbup Ya. tarif. Di Heeh. Perbup tarif yang mau diajukan ini ada nggak dia menambah daripada di Perda ini? Nah, nanti mungkin dari Dinas Kesehatan bisa menyesuaikan dari Perda 9 2025 ini, Bu. Karena sudah Iya. diatur. Nah, ini pada Nah, Rumah Sakit kalau Pratama dia ada Pujon. tambahan kan berarti kan Tidak objeknya bisa, ditambahin ya. lagi di sini kan? Berarti dia harus merubah Perda karena Iya, mengubah Perda. Perda ini ada ininya nggak? Ada peraturan pelaksananya nggak? sampai saat ini belum, Bu. Belum. Iya. Oh, belum. Berarti mereka ini yang pertama ya, Iya. tarifnya ya. Iya, Bu. Khusus yang ini Rumah Sakit Pujon. Nah, coba nanti dilihat kembali deh. Di dalam 9 rancangan Perbup tarif ini, dia sama nggak objeknya dengan yang di Perda? Kalau dia beda, berarti dia tidak bisa nih. Dia harus Perda dulu kan, Iya, menyesuaikan Perda. memunculkan objek. Mungkin nanti saran dari kami Dinas Kesehatan bisa mencek lagi dari Perda 9 2025 untuk Nah, ini menyesuaikan. tolong Pak Sekdis, ini harus harus disinkronkan Pak dengan Perdanya Pak, yang Perbup tarif ini Pak. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Mungkin ada Terima tambahan kasih. lagi dari Bapak Haji Silakan dari Fitra Pak Pak. Fitra. Silakan Pak Fitra. Ya, nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan Silakan. dengan Perbup ini memang saya lihat memang itu peraturan pelaksanaan dari Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD. Memang di dalam eh, peraturan Menteri Dalam Negeri itu ada beberapa peraturan lagi yang diinginkan gitu. Di antaranya ada berkaitan dengan penghapusan piutang itu. Penghapusan piutang juga ada. Nah, dalam kaitannya dengan pinjaman daerah ini, menurut saya kalau memang bisa yang ada satu tema gitu, itu bisa disatukan. Kenapa jadi disatukan gitu? Kemudian peraturan yang lain juga yang diperlukan seperti kerjasama daerah juga itu, kerjasama dengan pihak lain. Nah, itu caranya juga dengan Perbup juga, kemudian berkaitan dengan pengelolaan investasi juga sama. Nah, saya ya mungkin sharing pendapat aja berkaitan dengan ini, apakah mungkin supaya tidak banyak bersebaran di mana-mana gitu perbuknya bisa kita kita satukan gitu. Kayak Omnibus Law itu kan tarif-tarif maupun kaitannya dengan BLUD itu dalam dalam satu perbuk gitu. Jadi kalau kita buka tuh kelihatan semua situ peraturannya gitu. Kalau yang ada ini kan kita satu aja ketinggalan berkaitan dengan perbuknya jadi blank gitu nggak bisa melihat lagi.
Jadi mungkin sementara itu aja yang dapat disampaikan. Saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Pak Fitra. Dari Bu Elin ada tambahan? Oke, izin Silakan Bu pimpinan Elin. Pak Asisten. Hmm, Mungkin kalau dari kami, gini Pak, berdasarkan hasil Zoom kami dengan Kementerian Dalam Negeri hari Jumat kemarin, bahwa eh, biasanya kan kita untuk mengusulkan rancangan produk hukum ini, kita langsung menyampaikan ke biro. Nah, biro yang bersurat lagi untuk mohon pertimbangan dari dinas teknis, misalnya rancangan perbubnya dari Dinkes, biro hukum yang bersurat ke Dinkes provinsi, begitu. Nah, sekarang polanya dibalik nih Pak, polanya dibalik. Biro Hukum Provinsi mengharapkan mulai menerapkan aturan. Memang sampai saat ini belum ada edaran untuk bagian hukum kabupaten kota, tetapi eh, mulai diterapkan begitu berdasarkan hasil Zoom yang hari Jumat kemarin, bahwa saat bagian hukum kabupaten kota menyampaikan rancangan produk hukum sudah terlampir nih, sudah terlampir pertimbangan teknis dari masing-masing dinas pengampu. Misalnya kalau yang eh, rancangan Perbup hari ini kan pinjaman pinjaman daerah, kemudian pengadaan barang jasa Blut RS Pertama Pujo nanti. Jadi mereka harapkan ada pertimbangan teknis dari dinas pengampu, begitu Pak. Nanti mungkin itu yang kami harapkan sebelum dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas menyampaikan ke bagian hukum sudah ada di dalam lampiran itu pertimbangan teknisnya, gitu. Jadi ketentuan 15 hari untuk fasilitasi di Biro Hukum terpenuhi begitu. Karena selama ini kan kita agak lama sekali nih Pak, karena alasan Biro Hukum itu kan pertek dari dinas terkait belum turun. Kebetulan kemarin ada 7 kan Pak yang diusulkan dinas kesehatan itu sampai sekarang pertek pertek dari eh, pertek dari dinas teknisnya belum belum turun gitu. Itu kemudian izin Pak terkait dengan Perbup yang tarif tarif di Rumah Sakit Pratama Pujon kan memang sudah ada di dalam lampiran Perda 9 2025. Sudah banyak sekali gitu. Jika memang tidak ada hal yang baru, tidak perlu kita menyusun begitu Pak. Tidak perlu kita menyusun jika memang karena sudah banyak sekali di lampiran itu. Penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan. Jika tidak ada penyesuaian, kita tetap pakai perda, saran kami Pak ya, karena ada di dalam ketentuan Perda 1 2024 ini saya bacakan di pasal 63 ayat 4, dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Blut sebagaimana pada ayat 3, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian detail objek. Detail rinciannya, Pak. Bisa diatur dengan peraturan Bupati, tetapi detail rincian objeknya, begitu. Ini ada di Perda 1 2024 pasal 63. Ayat 5-nya lagi ada ketentuan-ketentuannya, tidak bertentangan, tidak menghambat, tidak menghambat iklim investasi di daerah. Mungkin itu dulu dari kami, Pak. Kami kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi emang ini kami lupa ya kalau ini itu sudah ada di 2025. Memang yang masuk di kita ini kemarin adalah di 2024. Oke, makasih Bu atas masukannya. Nanti kami bicarakan di internal dinas. Untuk berikutnya dari kabupaten ini ada dari UKPBJ. Silakan Pak Mudin.
Pak Muhdin. Masih mood Pak Muhdin, masih mood. Oke, silakan Pak Muhdin. Siap. Maaf tadi masih di mute. Untuk perbub masalah pengadaan barang jasa ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sinkronkan ulang, Pak Sekretaris. Jadi ada beberapa hal yang tercantum di dalam ketentuan umum tapi tidak ada di dalam batang tubuhnya. Nah, itu mungkin nanti kita sinkronkan ulang. Kemudian ada beberapa definisi yang mungkin harus kita pertajam kembali karena seperti misalnya kontrak pengadaan itu di situ adalah perjanjian tertulis antara PPK, panitia pengadaan BLUT, pejabat yang berwenang. Nah, itu mungkin harus kita pertajam kembali, Pak, karena dalam kontrak ini kan dia berhubungan dengan KUHP Perdata, Pak. Ini ranahnya Pak Asisten nih. Karena di situ harus punya kewenangan. Sementara panitia pengadaan BLUT ini kewenangannya di mana di anggaran. Itu yang harus kita kaji kembali, Pak, untuk definisi ini. Kemudian di situ juga ada HPS ditetapkan oleh panitia pengadaan juga. Nah, ini kewenangannya dia sebagai apa nih? Menetapkan HPS. Jadi itu harus dikaji kembali. Kemudian kalau saya lihat dari tupoksinya panitia pengadaan, memang bahasa panitia ini sudah lama ditinggalkan, Pak. Karena sekarang lebih ke arah tim atau ke arah kelompok kerja. Jadi mungkin itu harus dikaji kembali juga. Karena di tupoksinya di situ tidak dijelaskan bahwa dia menandatangani kontrak, tidak dijelaskan bahwa dia juga menyusun APS. Nah, mungkin nanti bisa dipertajam kembali, Pak, hal-hal yang seperti itu agar tidak menjadi penafsiran yang berbeda. Itu saja dulu, Pak Sekretaris. Terima kasih. Pak Mudi, nanti bisa nggak usulan-usulan itu diberikan masukan tertulisnya sehingga nanti bisa digunakan untuk perbaikan? Siap, Pak. Siap. Okay. Oke. Kemudian Oke, berikutnya kita lihat di sini dari kabupaten masih ada Baprida. Silakan Bu Besa. Terima kasih Pak Sekdis. Selamat pagi. Mohon maaf untuk Jum 3 rapor untuk kita pada pagi hari ini. Mungkin tidak banyak yang bisa kami berikan masukan karena kami juga tidak begitu menguasai urusan ini karena ada leading sektornya masing-masing. Hanya saja dari 3 apa 2 rapor ini saya melihat masih di situ memang tercantum ya perbubnya Renstra kemarin yang kita mohon untuk kita revisi karena setelah kami pelajari Permendagri 79 itu ternyata yang diharapkan di situ adalah bukan renstra rumah sakit, bukan renstra rumah sakit. Yang di situ diharapkan adalah renstra pengelolaan BLUT yang akan diterapkan pada rumah sakit maupun puskesmas. Mungkin nanti ya Pak Sekdis kita bisa sama-sama kalau memang ini nggak tahu nih dengan bagian hukum apakah masih bisa direvisi perbub renstra tersebut sekaligus kita memperbaiki renstranya supaya bunyinya jangan berbunyi renstra rumah sakit karena itu yang akan menjadi masalah bagi orang awam mungkin itu dikira rumah sakit itu satu instansi ya karena kita tadi kemarin sudah tahu peraturannya bahwa renstra itu hanya ada pada perangkat daerah. Mungkin renstra itu mungkin akan kita rubah dan covernya juga judulnya jangan renstra rumah sakit tapi renstra pengelolaan BLUT pada rumah sakit RS Pujon mungkin seperti itu bisa jadi solusinya karena di dalam perbub itu renstra itu berisi strategi pengelolaan BLUT
bukan rumah sakitnya, bukan rencana rumah sakitnya, tapi rencana strategis pengelolaan BLUT yang akan diterapkan nantinya. Mungkin itu aja Pak yang bisa kami kasihkan masukan untuk yang round Perbub 3 ini. Kami mengikuti saja dulu karena kami juga tidak begitu menguasai, apalagi urusan pinjaman jangka pendek seperti yang diberitahu oleh Pak Suswanto tadi, kami juga masih mempelajari juga. Demikian Pak, terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Belsa. Kemudian berikutnya kita minta masukan dari nampaknya untuk kabupaten sudah semua ya, dari Inspektorat, UKPBJ, kemudian dari Bapperida, BKAD, kemudian dari bagian hukum. Nah, sekarang kita ke provinsi. Di sini ada Dr. Agustina Ponasti. Ya, silakan Bu Ina. Kak, belajar. Ya, selamat pagi Pak Jumatil. Ya, silakan Bu untuk masukannya. Baik Pak Jumatil, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk saya tadi melihat ini, sekaligus juga saya ingat bahwa kami beberapa hari yang lalu juga diminta untuk menilai raperda dari Kabupaten Barito Selatan, ya terkait BLUT. Nah, tapi mereka masuk dulu ke bagian ke sekda kami gitu. Nah, lalu dari mereka bagian hukum sekda ini kemudian mengirimkan ke kami untuk mendapatkan tanggapan dari kami, dan kemudian tanggapan itu akan kami masukkan ke link. Nah, yang ini agak kaget saya karena kondisi ini nih seperti mendadak gitu. Maksudnya kami tidak diminta untuk memberikan tanggapan secara tertulis. Nah, kalau tanggapan seperti ini kami melihat pada bagian mungkin terkait dengan konsideransinya terutama dengan rumah sakit. Kita melihat peraturan rumah sakit sekarang yang terbaru adalah Permenkes 6 tahun 2026. Nah, kami belum melihat itu dimasukkan. Itu salah satunya nanti. Kemudian juga kami melihat terkait dengan peraturan rumah sakit kelas D Pratama. Itu kalau di dalam peraturan Permenkes 6 itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, bagaimana ini disikapi di dalam peraturan Raperda ini gitu ya, karena ini sudah tersedia sudah aturannya. Nah, yang berikut juga kalau kami melihat tadi kami akan melihat dari sisi mana, misalnya contohnya dari rencana rancangan peraturan ini kalau kita lihat memang kami yang dicoba majukan adalah rancangan peraturan bupati untuk pengadaan atau barang dan jasa, kemudian untuk mekanisme pinjaman jangka pendek dan juga tarif pelayanan BLUT. Tapi mungkin sebelumnya rumah sakit ini atau rumah sakit ini menjadi BLUT gitu ya, mestinya juga ada perkada wajib yang tersedia sebelum rumah sakit melaksanakan BLUT, yaitu tentang SPM, karena SPM-nya itulah yang terkait langsung sepertinya dengan ranah kami di Dinkes. Kemudian juga kami lihat perkada tentang pola tata kelola, ini belum kami lihat di dalam rumah sakit Pujon. Apakah sudah dibuat gitu, kami belum tahu gitu, belum dapat ini tentang perkadanya. Dan kemudian juga nanti setelah itu dibentuk, kemudian dilaksanakan sudah jadi BLUT, baru kemudian masuk ke BLUT terkait dengan tadi PJB, kemudian tarif dan juga renumerasi. Memang tarif juga memang sebelum BLUT juga terbentuk harusnya juga memang sudah ada. Nah, kalau itu menurut kami salah satu yang memang ada sebelum rumah sakit ini melaksanakan kegiatan operasionalnya. Iya.
Nah, mungkin itu yang dari kami kira-kira masih mungkin perlu kita lihat lagi di dalam rencana peraturan Bupati terkait dengan apa aja yang akan ada dalam rancangan ataupun peraturan yang harus ada gitu. Memang kita melihat BLUT ini dari Permendagri 79 tahun 2018. Sementara itu dulu Pak Jumatil, kami mungkin melihat nanti bagaimana ini dimajukan dulu ke Biro Hukum yang ada di provinsi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Agustina Purnasti. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum, jadi nanti proses yang akan kami lakukan dalam pengajuan ini nanti akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada, yaitu nanti permintaan pertimbangan teknis dari dinas terkait itu akan kami lakukan. Jadi nanti untuk yang ada kaitannya dengan pinjaman nanti mungkin ke BKAD, mungkin ke BKAD provinsi ya, selain juga ke BKAD kabupaten. Kemudian nanti terkait tadi yang disampaikan Bu Ina ya, SPM. Atau SPM ini sebenarnya Bu untuk persyaratan pembentukan BUD itu sudah siap semua Bu, dari mulai tata kelola, kemudian dari SPM-nya, kemudian juga dari rencana strategis pengelolaan BUD, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Baprida. Nah, cuma memang ini akan besok kami konsultasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi nanti mungkin sesuai dengan nanti surat yang akan kami ajukan, yang sebenarnya sudah secara lisan sudah disampaikan ke Pak Kadis ya, dan Bapak Sekdis Provinsi. Insya Allah besok kita akan diterima di Provinsi jam 9. Mudah-mudahan nanti masukan terhadap peraturan-peraturan yang sudah kami susun itu nanti bisa dilakukan besok. Ya, terima kasih banyak Bu Ina atas masukannya. Berikut dari provinsi yang ada adalah dari BPJS Kantor Cabang Palangkaraya. Silakan Pak Mukhlis. Silakan Pak Mukhlis kalau ada masukan. Mungkin Pak Mukhlis lagi tidak di depan laptop kali. Dari Mbak Yasinta dari Dinas Kesehatan Provinsi ada masukan lain, Mbak? Ini juga ada hadir dari Posda Kapuas, dari Pindah Kalteng, ada masukan Pak? Siap, dari kami cukup saja Pak. Kami izin monitor, silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Dari BPJS Palangkaraya, Bapak Mukhlis, ada yang mau disampaikan? Mungkin dia lagi dipanggil tadi. Untuk sementara semuanya kan nampaknya sudah selesai Pak Agus untuk memberikan masukan. Jadi memang nanti langkah berikutnya dari kita akan menyurati dinas-dinas terkait ya di tingkat provinsi. Jadi mulai dari nanti tata kelola itu nanti kita minta masukan dari Baprida provinsi, kemudian nanti dari pengadaan barang dan jasa, juga mungkin nanti dari
UKPBJ dari provinsi, kemudian nanti untuk pinjaman jangka pendek nanti dari BKAD provinsi yang terkait. Nah, mungkin itu nanti akan kita lakukan untuk semua peraturan kepala daerah yang kita susun, baik nanti untuk dinas kesehatan ya, kemarin kita sudah ada SOTK-nya, kemudian juga untuk rumah sakit itu nanti mulai dari sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Pitra ya, itu banyak sekali sebenarnya perbuknya, itu nanti akan kita. Nah, memang kita ini kemarin disarankan oleh bagian hukum untuk membuat omnibus law, ya. Jadi berbagai peraturan itu disatukan dalam satu perbub saja. Nah, cuma memang kendala kita ini di kemampuan untuk mengolahnya. Nah, mungkin ini akan bisa kalau kita pakai pihak ketiga ya. Karena ketika dicoba itu dalam satu peraturan itu pasalnya begitu banyak, ya. Dan kerepotan di kita itu adalah nanti melihat sinkronisasi antar peraturan itu, antar pasal ya, sehingga nampaknya kalau kami sendiri nggak akan mampu gitu untuk melakukannya. Ya. Kecuali nanti kalau di pihak ketiga akan ini, jadi mungkin mohon maaf ini karena kita terpaksa membuatnya satu-satu, ya. Nah, kemampuannya baru segitu yang bisa. Mungkin itu dulu Pak Agus, karena dari BPJS ini tidak ada tanggapan, mungkin dia lagi sibuk nih. Baik, terima kasih Pak Jumatin, Pak Sekretaris Dinas Kesehatan. Kami harapkan apa yang sudah menjadi masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, ini menjadi catatan dan untuk kita lakukan perbaikan terhadap draft yang sudah kita susun. Kemudian untuk langkah-langkah dan alur ya, proses penyusunan ini, apa yang kelewatan dan sebagaimana tadi yang sudah diusulkan, ini harap nanti menjadi catatan kita dan kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan arahan-arahan, masukan dari Bapak Ibu sekalian tadi. Selanjutnya ya mudah-mudahan dalam penyusunan rancangan peraturan bupati nanti dari dinas kesehatan, rumah sakit dan dari dinas lainnya mudah-mudahan ya ini bisa mengikuti alur prosedur sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga nanti bisa menghasilkan produk undang-undang yang sesuai dengan ketentuan dan bermanfaat untuk masyarakat kita sekalian. Saya rasa itu Bapak Ibu, terima kasih atas masukan dan partisipasi kita semua. Mohon maaf nih tadi karena di ruangan saya ini listrik sering mati, jeglek, wifi mati. Jadi sering terlempar ini saya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Saya rasa demikian dari kami dan kami kembalikan ke Pak Asisten 1 untuk menutup kegiatan kita. Demikian Pak Asisten kami Jangan lupa persilakan. foto bareng nanti Pak. Gimana? Jangan lupa foto bareng dan. Iya. Foto aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Kadis, Pak Sekdis, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa masukan-masukan tadi, tapi sekali lagi saya sampaikan, bagaimanapun ini ranahnya dari Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dan juga sebagai pemerkasa untuk selalu koordinasi dengan Badan Hukum dan juga stakeholder yang ada baik di provinsi maupun di kabupaten. Untuk akhir kata, kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. foto Terima bareng dulu kasih Pak. Pak Asisten. Oke. Yuk, foto bareng. Jadi foto bareng dulu, foto bareng. Tolong dibuka kameranya. Silakan dari Mbak Frida, dari BPJS Palangkaraya, Dr. Andika, Pak Ringki, Ibu Eka, Ibu Munawara, Bapak Pandit, Ibu Yasinta, Ibu Siti, Andresa, silakan untuk buka kameranya. Nur Laila, Bu Eka mau buka kamera. Dr. Andika. Izin Pak Sekdis, saya ada 2 akun. Satunya pakai HP bisa muncul Pak. Oke, silakan.
Oke, saya hitung Bapak Ibu sekalian. Wah, saya sendiri belum buka kamera. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di chat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke. Sampai ketemu besok Bu Ina. Izin Pak Iya, Sekdis share iya Pak ulang. Sekdis. Oh iya sudah, Sampai terima kasih ketemu. Pak Sekdis sudah ada daftar hadirnya. Baik, sampai ketemu Pak Jumatil. Ya, Izin makasih Bu live. Ina. Silakan.